Shalom Jemaat GKI Sangkrah Solo yang saya kasih. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Hari ini tanggal 7 Maret 2025. Renungan harian akan kita ambil dari kitab Yunus ayat 1, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Mari kita tunduk dalam doa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita dapat lebih konsentrasi. Minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami dapat bertemu kembali di renungan harian GKI Sangkrah pada hari ini. Dan kami dapat membahas sedikit firman Tuhan untuk memperkuat dan belajar bersama supaya kami juga mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membahas mengenai kisah hidup Yunus. Bapak Ibu sudah tahu sejak kita sekolah minggu kita sudah banyak sekali baca tentang Yunus ini. Ya, mungkin kalau kita nggak tahu kita bisa tanya anak-anak kita bagaimana, dan kita harus baca. Ya, baca firman Tuhan supaya kita ngerti apa yang Tuhan mau sampaikan lewat kitab Yunus ini. Saya pun dari kecil sangat mengagumi Yunus ini karena kita diceritakan tentang Yunus ini kan nggak tahu kalau Yunus ini ternyata kan melawan kemauan Allah, ya kan. Taunya kan dimakan ikan terus dia selamat, dia bisa membuat pertobatan Niniwe, tapi saya jujur belum baca waktu kecil itu, hanya tahu-tahu aja. Tapi setelah besar saya baca, saya renungin, saya baca ayat pasal per pasal, ayat per ayat supaya lebih mengerti apa sih maksud Tuhan tentang Yunus ini. Yuk kita baca pasal 1 ayat 1 ya Bapak Ibu ya. Tentang Yunus. Judulnya Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Nah, baru tahu kan ini mengingkari panggilan Tuhan judulnya ya. Kita baca ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Nah, dia mulai nggak mau, ya kan? Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, Yunus tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ayat yang ke-6, datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ya. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari manakah engkau? Bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Nah, hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Nah,
Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Nah, Tuhan aja minta dicemplungin baru tenang airnya. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Yunus ini juga mau dicemplungin kan juga ada pemikiran bahwa dia bisa ke Tarsis, ya kan? Ke daratan, ke Tarsis, tapi ternyata malah dimakan ikan, ya kan? Jadi Yunus di perut ikan ini menceritakan kisah seorang nabi yang melarikan diri dari panggilan Tuhan untuk berkhotbah kepada sekelompok orang, yaitu Niniwe, dinilainya tidak layak menerima firman kasih karunia dan kebenaran Tuhan. Nah, ini di sini Yunus menghakimi Niniwe itu untuk tidak menerima firman Tuhan supaya bertobat. Tidak suka gitu loh. Yunus tidak mau. Tuhan memberikan orang-orang Niniwe ini kesempatan untuk bertobat. Intinya kan itu. Makanya dia nggak mau ke sana. Karena tahu Niniwe ini sangat berdosa, ya, sangat ya seperti Sodom and Gomora ya Bapak Ibu kalau ingat. Tapi Yunus nggak mau. Tuhan kenapa sih kok baik sama orang-orang yang jahat, ya, orang-orang yang tidak menjalankan firman Tuhan, ya, tidak baiklah intinya. Yunus mau melihat penduduk Niniwe ini dihukum, makanya dia nggak mau ke sana. Nah, takutnya kalau Tuhan nanti baik, mengampuni lagi, ya kan? Orang itu kan Niniwe perlu dihukum, kalau menurut Yunus. Tapi Tuhan kita kan Tuhan yang penuh kasih. Jika engkau bertobat, maka engkau akan diampuni. Dalam kisah Yunus kita dites. Apakah kita oke kalau Tuhan mengasihi musuh kita? Nah, di kehidupan sehari-hari kita sering menjalani ya Bapak Ibu. Kalau lihat orang tuh kok kaya, kok koruptor atau apapun ya, pencuri apa, kok ya hidupnya baik-baik aja. Setelah itu ya kaya raya, ya kan? Kita kadang berkata kok ya nggak dihukum sampai mati. Nah, penghakiman itu kan di tangan Tuhan. Ya kita nggak bisa begitu. Ya kalau Tuhan memang harus menjalani ada pertobatan, ya Tuhan akan mengampuni. Tapi kita juga tidak terus sengaja untuk berbuat jahat, ya. Jadi kenapa kita tidak bisa bersyukur ketika Tuhan mengasihi musuh-musuh kita? Kuncinya di situ, kasih. Kembali lagi ke kasih. Kenapa? Karena kunci ajaran Kristiani itu dasarnya adalah kasih. Jika di mana engkau mengasihi seseorang, engkau tidak akan memusuhinya, otomatis kan kita juga nggak akan berpikir yang aneh-aneh atau iri kepada orang itu. Kok orang itu nggak ikut Tuhan, nggak pelayanan, hidupnya kacau balau, malah sukses. Itu namanya penghakiman, nggak boleh. Kita banyak belajar dari Yunus ini. Tapi Tuhan masih sayang sama Yunus. Ya, kalau enggak kan dimakan ikan mati. Tapi kan Tuhan masih mau pakai Yunus ini untuk menobatkan rakyat Niniwe. Bahkan orang yang diikutin di kapal itu mau mengenal Tuhan loh, ya, karena peristiwa Yunus ini setelah dibuang ke air dan ternyata laut reda, mereka kaget dan mereka bertobat, ya, menyembah Tuhan, bahkan memberikan persembahan itu, korban sembelihan, ya, bagi Tuhan, dan bahkan bernasar. Di sini kita bisa mengaca bagian terburuk dari diri kita sendiri yang secara tidak sadar ikut membenci Allah karena mengasihi musuh-musuhnya. Ikut membenci Allah karena Allah tuh mengasihi musuh-musuhnya. Tidak suka melihat orang yang berdosa itu selamat. Ya, seringkali kita syukur gitu kan. Nggak boleh, ya kan.
ajaran Kristen itu bukan begitu. Jadi kalaupun kita melihat orang berdosa, ya kita tetap bantu mereka, kita tetap lebih baik lagi kita mengajarkan firman Tuhan supaya mereka bertobat. Ya, seperti Yunus di Niniwe ya. Nanti saya akan ceritakan lengkap di doa pagi hari Sabtu tanggal 22 Maret. Nanti akhir bulan Maret saya ngisi di sana. Bapak Ibu bisa dengarkan kisah tentang Yunus ini. Ya, jadi mengasihi musuh-musuhnya. Allah tuh mengasihi musuh-musuhnya. Bisa nggak kita mengasihi musuh-musuh kita seperti Tuhan mengasihi musuh-musuhnya? Dan jangan kita malah iri kalau Tuhan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang berdosa. Ya. Karena mereka sudah bertobat. Kita membenci pendosa dan berharap mereka tuh dihukum sesuai perbuatannya. Betul nggak? Nah, nggak boleh Bapak Ibu. Nah, pelajaran dari kisah Yunus. Yang pertama, menurut saya ya, jangan lari dari Tuhan. Tidak mungkin kita berhasil lari dari Tuhan. Karena apa? Yunus aja nggak berhasil kan? Mau lari ke Tarsis ternyata kena Tuhan tuh pencipta semuanya kok. Mau menghambat kita dimanapun tuh bisa. Apalagi mengambil nyawa kita. Mudah sekali Bapak Ibu. Ya. Tuhan mungkin tidak akan menampakkan diri dan berbicara kepada kita secara langsung, mengutus kita ke suatu tempat atau memberi petunjuk kepada kita. Namun Dia telah memberi petunjuk kepada kita melalui apa? Firman Tuhan. Melalui Alkitab ini kita baca, ini petunjuk hidup kita. Semua jawaban kesulitan kehidupan kita ada di sini kalau kita mau menekuni dan baca dengan baik. Dengan minta pimpinan Roh Kudus pastinya. Ya. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah apa? Menaatinya, menaati firman Tuhan ini sepenuhnya. Nah, yang kedua, Tuhan bahkan dapat memakai orang yang lemah, ya, untuk melayani Dia. Jadi jangan patah semangat kalau kita tuh nggak bisa, kalau kita tuh nggak mampu. Kita nggak boleh menggunakan kelemahan kita ini untuk alasan ya, alasan untuk tidak mengikut Tuhan, tidak mengikut arahan Tuhan, ya. Misalnya Tuhan bilang kamu harus belajar ini, ya. Oh ya udah, saya harus tekun baca firman. Jangan, waduh saya tuh nggak pinter ya, nggak ngerti artinya apa ini itu ya. Baca terus, kalau perlu dari Kejadian sampai Wahyu 8 kali, ulangin. Kalau nggak bisa ulangin lagi. Pasti kita diberi petunjuk sama Tuhan kalau kita sungguh-sungguh. Nggak mungkin enggak, karena Tuhan tuh pencipta kita. Tuhan tuh pasti care sama kita. Ya kan? Yunus saja masih disayang Tuhan sampai di akhir-akhir kitab ini kan, Bapak Ibu nanti baca ayat 1, 2, 3, 4 itu menceritakan kisah Yunus secara detail. Kisah Yunus ini sangat bagus Bapak Ibu untuk menguatkan setiap kita. Ya kan? Kita seringkali lebih memikirkan hal-hal materi. Ya, kita perlu mengasihi dan menunjukkan pengampunan. Setiap orang berharga di mata Tuhan. Ya. Seperti Yunus, kita seringkali lebih memikirkan apa sih? Ego kita. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Terlebih dengan mereka yang jahat kepada kita. Selalu kita lihat, oh tetangga punya ini, oh itu, kok dia nggak benar malah bisa kaya, oh malah dapat banyak berkat. Ya, nggak boleh. Tuhan mengasihi semua bangsa tanpa terkecuali. Dan kita pun harus demikian, mengasihi. Tidak peduli perlakuan mereka terhadap kita. Ya Bapak Ibu. Jadi kisah Yunus ini bisa untuk pelajaran kita semua, untuk mengasihi musuh-musuh kita. Walaupun Tuhan memberkati musuh-musuhnya, kita juga harus melakukan yang sama. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat siraman firman-Mu pada hari ini yang dapat menguatkan setiap kami. Tuhan kiranya sempurnakan apa yang kami mengerti pada hari ini ya Tuhan. Supaya kami dapat menjalankan dalam kehidupan kami sesuai arahan Tuhan melalui kehidupan Yunus ini. Pimpinlah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.